khususnya memberikan panduan kepada guru-guru di sekolah binaan bagaimana dupak guru terkait dengan 5 aspek penting, yaitu bagaimana angka kredit pembelajaran yang belum dinilai yang harus dihitung, bagaimana angka kredit pembelajaran guru mata pelajaran dan guru dengan tugas tambahan, lalu angka kredit pengembangan diri, dan angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatif, serta melengkapi angka kredit unsur penunjang. Nah, saya akan langsung pandu sahabat guru hebat. Yang pertama tentu adalah pertanyaan mendasarnya adalah, apakah sahabat guru mau naik pangkat sekarang? Nah, kalau mau naik pangkat sekarang tentunya adalah kumpulkan kelengkapan 5 aspek berkas yang telah saya sebutkan di depan. Jika lengkap, tentu usulkan. Jika belum lengkap, kumpulkan aspek yang masih belum lengkap, mulai dari angka kredit pendidikan, angka kredit pembelajaran, angka kredit pengembangan diri, angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan tentu yang terakhir itu adalah bagaimana angka kredit penunjang ini juga menentukan. Nah, di tahap berikutnya adalah bagaimana kita memperhatikan kelengkapan angka kredit yang harus dipenuhi di semua jenjang. Tentunya ini menjadi sesuatu yang penting. Artinya guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama ini akan memiliki rentang dari angka kredit kumulatif, angka kredit pengembangan keprofesian keberlanjutan yang masing-masing sudah ada ditentukan di sini, dan sampai kepada angka kredit penunjangnya. Nah, tentu kalau kita berbicara guru dari golongan 3A akan naik ke 3B, maka 3 pengembangan diri dan belum dituntut untuk pengembangan atau publikasi ilmiah dan karya inovatifnya. Sampai kepada kalau guru dari 3D ke 4A, maka dia harus memerlukan 4 pengembangan diri dan juga 8 publikasi ilmiah atau karya inovatif di sini yang harus disiapkan, sampai dan seterusnya. Nah, di berikutnya tentu bagaimana angka kredit pembelajaran guru mata pelajaran dan juga guru dengan tugas tambahan yang mengurangi beban belajar, maka guru poin nomor 2 maka harus melampirkan 2 PK guru, yaitu yang pertama PK guru sebagai guru mata pelajaran, atau bisa jadi nanti guru itu adalah guru bimbingan konseling atau guru TIK. Ini tentu kompetensinya itu masing-masing berbeda. Ada 14 kompetensi kalau guru mata pelajaran, guru BK itu ada 17 kompetensi, sedangkan guru TIK itu adalah 12 kompetensi. Nah, jadi sekali lagi di angka kredit pembelajaran itu sangat penting untuk dikaitkan dengan kelengkapan dari angka kredit pembelajaran yang diusulkan. Tentu kesalahan sahabat guru hebat karena langsung memberikan penilaian di masing-masing kompetensi, padahal sahabat guru hebat diminta untuk mengisi terlebih dahulu data sebelum pengamatan, selama pengamatan, setelah pengamatan, dan pemantauan itu dilengkapi dengan deskripsi tentunya yang seperti yang saya contohkan. Kemudian baru dilanjutkan dengan menetapkan masing-masing kompetensi dan lampiran-lampiran, baik itu 1A, 1B, 1C, dan 1D untuk diperoleh angka kredit dari golongan 3A ke 3B. Ini yang diambil adalah 10,5, sedangkan ke 3C 9,5, 3D 20,25, 4A 19,50, dan 4B 29,75 sampai kepada 4C dan seterusnya. Nilainya seperti ini. Nah, untuk nilai amat baik, maka ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, untuk melengkapi kembali bahwa
penilaian amat baik ini fokuskan untuk penilaian kategori baik, karena tentu selama pembelajaran atau ketika di rumah mengalami sesuatu kendala, pasti tidak akan setiap saat, setiap waktu akan berada di sekolah. Oleh sebab itu, sekali lagi, fokuskan penilaiannya pada kategori baik. Nah, tentu di tahap berikutnya itu adalah bagaimana laporan pengembangan diri. Sahabat guru hebat cukup memperhatikan apakah sertifikat yang diperoleh selama kegiatan itu berada di rentang 30 JP atau kurang dari 30 JP. Nah, ketika itu kurang dari 30 JP, maka akan dimasukkan ke dalam kegiatan kolektif guru, bukan diklat fungsional. Nah, kalau kegiatan kolektif guru, maka silakan dipilih maksimum itu adalah 4 kegiatan, misal membuat perangkat pembelajaran, menyusun soal HOTS, menyusun modul ajar, menyusun makalah. Sudah 4. Nah, maka jika pertemuannya 3 kali, maka diberilah nilai masing-masing itu 0,15, sehingga dikali 4 itu menjadi 0,60. Nah, sedangkan untuk yang diklat fungsional dengan durasi 30-80, 1 angka kredit, 2 angka kredit itu 81 jam sampai dengan 160, sampai kepada lebih dari 960, itu adalah 6 angka kredit. Nah, tentu bagaimana caranya agar mendapatkan angka kredit? Tentu harus menyusun laporan, tidak boleh hanya menyertakan sertifikat saja, lengkapi dengan kegiatan, undangan mengikuti kegiatan, ada surat tugas dari kepala sekolah, ada sertifikat, dan ada laporan diklat fungsional yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, tentu di laporan publikasi ilmiah ini yang menjadi penting. Bagaimana di masa pandemi? Ketika masa pandemi, hindari untuk membuat atau menyusun laporan PTK. Nah, kenapa? Karena tentu selama pembelajaran daring itu akan sulit mengukur bahwa pembaharuan yang dilakukan itu atau peningkatan kompetensi siswa itu bukan karena faktor dari pembaharuan pembelajarannya, karena kita akan sulit sekali memantau di dalam pembelajaran daring. Oleh sebab itu, fokus guru untuk menyusun makalah 2,00, laporan best practice itu 2,5, sedangkan modul ajar yang berjenjang dari tingkat sekolah, dari tingkat kabupaten dan tingkat provinsi itu bisa memperoleh angka 1,5, sedangkan boleh juga membuat tulisan ilmiah populer 1,5 dan juga bentuk buku yang berhasil dikembangkan tentunya. Terkait karya inovatif, ini adalah pilihan dari publikasi ilmiah atau karya inovatif, maka silakan membuat alat peraga ataupun karya seni kategori sederhana 2,00 dan kategori kompleks itu adalah 4,00. Nah, saran saya ketika laporan penyusunan dupak yang diusulkan itu terkena di masa pandemi, misalnya di tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, maka saran saya adalah bagaimana membuat makalah ini yang paling penting dan peluangnya untuk diterima itu sangat besar. Tentu pilihlah judul spesifik dan aktual yang berdampak pada peningkatan kompetensi maupun kualitas pembelajaran di sekolah. Antara lain, saya bisa usulkan di sini bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak jenjang tentunya SMA, SMP, SD sampai kepada
di SMK Pusat Keunggulan. Nah, berikutnya bagaimana implementasi budaya sekolah mewujudkan profil pelajar Pancasila di jenjang semua jenjang SMA, SMK, dan tentu SD. Lalu di berikutnya bisa juga dikembangkan bagaimana pembelajaran intrakurikuler mewujudkan profil pelajar Pancasila sampai kepada implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di sekolah itu, dan tentu bagaimana pembelajaran ekstrakurikulernya. Ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk tema ataupun judul yang aktual yang dapat dilakukan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah implementasi kurikulum merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi pada kelompok siswa perlu pendampingan ini di semua jenjang. Ini penting untuk dilakukan. Nah, di samping itu adalah saya coba memberikan alternatif bagaimana tahapan menyusun makalah secara cepat dan tentunya adalah diterima, ya. Nah, tentu pastikan bahwa format makalah yang dibuat itu terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, secara umum pasti akan membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, tentu di bab 2 ini yang juga sangat menentukan bagaimana pembahasan itu difokuskan kepada rumusan masalah. Tentu kalau rumusan masalahnya 2, maka pembahasannya pasti akan 2.1, 2.2 membahas masalah, ditambah lagi 2.3 itu adalah pembahasannya. Nah, tentu kalau rumusan masalahnya 3, maka akan menjadi 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 ini adalah pembahasannya. Nah, secara berurut itu pasti akan demikian. Lalu di bab 3 tentu bagaimana simpulan dan saran ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, kemudian di berikutnya adalah bagaimana kelengkapan makalah itu dari bagian depan boleh saya pandu bagaimana covernya lengkap dengan lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, dan daftar lampiran atau bila perlu ada lampiran, ya. Kemudian dilanjutkan dengan bagian isi bab 1, bab 2, dan juga bab 3 tadi. Jika diperlukan ada lampiran, silahkan dilengkapi. Nah, tentu di ketiga ini adalah bagaimana membuat latar belakang. Umumnya, latar belakang ini boleh memuat 4 aspek. Alasan kenapa mengambil masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana menguraikan bagian yang lemah dari masalah tersebut. Dan tentu cara mengatasi bagian yang lemah dari masalah ini menjadi sesuatu yang penting. Dan yang terakhir adalah dengan cara apa mengatasi masalah tersebut. Nah, di pembahasan bagaimana paparan tentang masalah yang diajukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan itu tentu dikaitkan dengan teori yang mapan dan tentu adalah landasan yang kuat untuk memodifikasi atau justru akan mengembangkan teori baru dari kajian masalah yang kita ajukan. Nah, di yang terakhir itu tentu adalah bagaimana format makalah itu kita pastikan. Poin pentingnya di simpulan ini adalah bagaimana pembahasan yang diuraikan itu benar-benar ditulis menggunakan bentuk alinea, bukan numerik. Ya, ini mungkin fleksibel. Lalu simpulan itu adalah mengedepankan hal-hal yang memberikan kontribusi pada pemecahan masalah dan atau pengembangan ilmu tentunya. Dan tentu bagaimana di akhir ini adalah diberikan saran yang terkait dengan sumber dari simpulan yang telah diambil. Nah, di berikutnya adalah yang cukup penting, saran saya adalah bagaimana sahabat guru hebat untuk mengunjungi Google Scholar, ya, diketik di di aplikasi Google Scholar, kemudian dari situ nanti akan dilanjutkan dengan
muncul mengklik Google Cendekia dan masukkan kata kunci misalnya implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Maka akan muncul beberapa literasi terupdate dari 2022, 2021, 2018 atau 2019. Silakan di-download yang sesuai, dan ini tentu akan digunakan sebagai rujukan tentunya, landasan teori yang mendukung. Nah, tentu di terakhir saya akan pandu abstrak tentang makalah yang sudah saya buat di tahun 2022, yaitu implementasi kurikulum merdeka melalui rencana aksi sistem blok untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah binaan. Ini adalah makalah, tentu tidak diterbitkan. Saya coba pandu dengan beberapa kata kunci: kurikulum merdeka, rencana aksi, sistem blok, dan sekolah binaan. Nah, poin penting di sini yang saya coba tampilkan itu adalah bahwa implementasi kurikulum merdeka itu penting untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ditentukan melalui 4 aspek. Bagaimana di sekolah itu sudah berhasil mengembangkan budaya sekolah. Lalu bagaimana pembelajaran intrakurikulernya? Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan tentu yang terakhir itu adalah yang keempat, bagaimana pembelajaran ekstra kurikulernya itu merupakan satu kesatuan. Nah, yang paling penting juga di implementasi kurikulum itu adalah kurikulum merdeka, bagaimana mekanisme pelatihan yang diikuti. IHT itu adalah menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar waktu, dan diakhiri dengan aksi nyata. Nah, itulah sahabat guru hebat. Semoga bermanfaat, khususnya di menyusun makalah sebagai bagian dari publikasi ilmiah, yang tentunya adalah ketika menyusun makalah, maka benar-benar kita memiliki peningkatan kompetensi dan tentu akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.